Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da hamma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa yakunu ma'as-shadiqin wa kanu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dicintai Allah Ta'ala. Pertama, kita atas nama pengurus masjid minta maaf karena ada rehab mihrab masjid kita, ada sedikit bantuan untuk menjadikan masjid ini menjadi masjid kota yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemahaman keagamaan masyarakat. Maka sedikit Bapak Ibu terganggu oleh suasana perbaikan mihrab masjid kita. Baik Bapak Ibu, pertama kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanggal 15 bulan Februari, pada tanggal 28 Februari malam harinya umat Islam telah melakukan sholat sunat tarawih. Pada tanggal 1 Maret insya Allah secara serentak umat Islam Indonesia melaksanakan ibadah puasa hari pertama. Semoga kita yang hadir ini dimudahkan segala urusan, disehatkan badan, dipanjangkan umur. Akan kita laksanakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka kami atas nama penceramah dan atas nama pengurus di masjid ini dilaksanakan sholat tarawih pada mulai malam tanggal 28 sampai akhir. Semoga Bapak Ibu bagi yang tidak berjauhan dari masjid atau datanglah ke Masjid Nurul Iman ini, kita ramaikan, karena ini bukan berada di dalam sebuah komplek. Maka kami datangkan para penceramah, para ustadz yang sesuai dengan makom posisi kehadiran jamaah di masjid kita ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ayat yang baru kita baca
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan adalah kamu bersama orang-orang yang benar. Di dalam Islam ada iman, ada takwa. Dan itu sudah biasa disampaikan, disebut oleh para ustadz, para mubalik. Beriman itu adalah membenarkan Allah Ta'ala dengan hati. Cukupkah dengan hati? Tidak. Diucapkan dengan lidah. La ilaha illallah. Cukupkah dengan hati dan diucapkan saja? Tidak. Dilaksanakan dengan anggota tubuh. La ilaha illallah itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, ditindaklanjuti oleh perbuatan anggota tubuh. Andaikan ada orang yang hatinya saja beriman, lidahnya tidak, perbuatannya tidak, ini yang disebut dengan zalim. Zalim, menganiaya diri. Andaikan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengikuti, tapi perbuatannya tidak bisa dibuktikan. Misalnya dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak berzakat, dia tidak pergi ke masjid menuntut ilmu. Itu namanya adalah munafik. Anggota tubuh badannya melaksanakan ajaran agama. Lidahnya ikut mengatakan dia adalah mengakui Allah. Tapi hatinya tidak mengimani Allah dengan segala konsekuensinya. Itu namanya adalah fasik. Jadi orang yang fasik itu beda tipis dengan orang munafik. Dia sholat, anggota tubuhnya memperlihatkan dia sebagai orang yang menganut ajaran agama, akan tetapi hatinya tidak utuh dengan Tuhan. Namanya fasik. Dalam Al-Quran disebut sesungguhnya orang-orang munafik, orang-orang fasik itu adalah munafik. Wah, kalau begitu, kapan dia sebut beriman? Hatinya, lidah atau akal pikirannya, anggota tubuh badannya terlihat secara utuh, yang disebut dengan indal fi'aliyah. Ini yang disebut dengan al-muwahhid, orang yang benar-benar telah mentauhidkan Allah. Inilah orang yang beriman. Tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, af'alil jawarih.
ia benarkan dengan hatinya, diucapkannya dengan lidah, ditindaklanjuti oleh perbuatannya, yusamma al-iman, dia adalah orang beriman. Nah, jadi sangat mudah sekali memberikan definisi atau pengertian siapa itu orang zalim, siapa itu orang munafik, siapa itu orang fasik. Lalu apa bedanya dengan syirik? Dia sholat, dia zakat, puasa dan haji, dan dia tampak kesolehannya. Tapi iman yang ada di hatinya mendua. Selain mengakui adanya kekuasaan Allah, tapi juga mengakui kekuasaan selain dari Allah. Namanya syirik. Contohnya, orang pergi ke dukun. Ustaz, boleh tidak kita pergi ke dukun? Boleh. Apa syarat menjadi dukun? Pertama, tidak meminta-minta uang kepada orang yang sedang sakit, atau tidak membuat persyaratan. Yang kedua, tidak menjamin orang ini harus sehat atau sembuh. Yang ketiga, tidak mengakui dirinya lebih baik dari yang lain selain Allah Ta'ala. Bagaimana kalau bukan karena Anda sembuh, Anda sehat. Dan kita sebagai orang yang pergi berobat, kalau bukan karena Bapak itu saya tidak sehat. Maka dia bukan lagi fasik, bukan lagi munafik, bukan lagi zalim, tapi sudah jatuh kepada perbuatan yang namanya syirik. Dalam Al-Quran yang dipanggil untuk puasa itu orang yang beriman. Apa maksudnya? Tidak zalim, tidak fasik, tidak munafik, tidak syirik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, al-muradu fi hazil ayat al-iman huwa, mereka tidak syirik, mereka tidak munafik, mereka dia tidak fasik, mereka dia tidak zalim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk apa mencapai itu semua? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Wah, tidak cukup dengan iman, tapi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ada tingkatannya iman. Kalau boleh kita sebut, tingkatan yang paling rendah itu adalah muslim, di atasnya mukmin, di atasnya muhsin, di atasnya muhsinin, di atasnya muttaqin. Bertakwa itu apa? Ayattaqiyal insanu ma yadabu rabbuh wa ayattaqiyal insanu ma yarabu li nafsi wa idradun li ghairi. Dia takut Allah murka kepadanya. Dua, dia takut orang tidak senang dengannya. Tiga, dia takut di lingkungan di mana dia tinggal orang aman dengannya. Ini yang takwa. Saya ulang lagi, takut dengan Allah, takut tidak menyinggung perasaan manusia, takut di lingkungan di mana dia berada, dia menjadi nyaman oleh orang lain di sekitarnya. Cukupkah dia sudah beriman, sudah bertakwa, sudah? Tidak cukup. Apa BB-nya? Bukti otentik, barang bukti saya beriman, saya bertakwa. Apa buktinya? Wa kana ma'as shadiqin. Dan dia ada bersama orang-orang yang benar. Bakawan jurang bana, jurang soleh, jurang elok, jurang rajin sembahyang, jurang rajin nam puasa, jurang indak pagunjiang, jurang indak mencari kesalahan orang lain, bakawan jurang yang tidak suka fitnah.
Inilah kunci sebetulnya di dalam menghadapi agama. Kenapa kita bisa tadinya sudah beriman, sudah bertakwa, lalu kita tetap saja tidak atau diklaim oleh orang lain kita tidak baik? Karena kita berteman dengan orang yang tidak baik, berteman dengan orang yang tidak aman, berteman dengan orang yang dalam masyarakat mereka dianggap tidak nyaman. Hari ini bagaimana kita bisa hidup nyaman? Bertemanlah dengan orang-orang soleh, bertemanlah dengan orang-orang yang berilmu, bertemanlah dengan orang-orang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.